Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Lumah Fatinul Inam, saya Misriyanti, saya Arsita Destanti, saya Feni Kusumawardani. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Putri Handayani Lubis MSI. Baiklah, topik yang akan kami bahas ialah mengenai kontroversi meme satir politik di media sosial. Adapun yang melatar belakangi permasalahan ini adalah media sosial telah menjadi platform yang ampuh untuk menyampaikan pendapat dan berkreasi. Namun, kemudahan akses dan kebebasan berekspresi di dunia maya terkadang berbenturan dengan hukum. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai batasan kebebasan berekspresi dan potensi pelanggaran hukum di dunia digital. Adapun kasus yang akan kami bahas adalah baru-baru ini seorang seniman bernama Budi ditangkap oleh pihak kepolisian karena membuat meme satir yang bergambar politisi ternama. Meme tersebut dianggap mengandung unsur penghinaan dan berpotensi menimbulkan kegaduhan publik. Budi berdalih bahwa meme tersebut merupakan bentuk kritik sosial dan dilindungi oleh kebebasan berpendapat. Pertanyaan pertama, apakah meme yang dibuat oleh Budi termasuk pelanggaran cyberlaw? Jelaskan alasan Anda dengan mengacu pada peraturan terkait di Indonesia. Hasil yang kami dapat ialah meme satir yang menampilkan gambar politisi ternama dapat termasuk dalam pelanggaran cyberlaw di Indonesia, tergantung pada konteks dan isi meme tersebut. Yang pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE Pasal 27 Ayat 3 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk mendistribusikan dan atau orang dilarang untuk mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Jika meme satir tersebut dianggap mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap politisi yang digambarkan, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran UU ITE. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 310 dan 311 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Jika meme satir tersebut dinilai telah mencemarkan nama baik seorang politisi, maka pembuatnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai KUHP. Namun perlu diingat bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat juga dilindungi oleh undang-undang, sepanjang tidak melanggar batasan-batasan yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian terhadap meme satir tersebut akan sangat bergantung pada konteksnya. Apakah benar-benar mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik, atau hanya merupakan kritik yang disampaikan dengan gaya satir? Pertanyaan yang kedua ialah di manakah batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum dalam dunia digital? Diskusikan sebagai faktor yang dapat menentukan batasan tersebut. Hasil yang kami dapatkan ialah batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum dalam dunia digital adalah subjek yang kompleks dan sering diperdebatkan. Beberapa faktor yang dapat menentukan batasan tersebut adalah: yang pertama, peraturan dan hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Setiap negara memiliki undang-undang dan peraturan yang mengatur kebebasan berekspresi dan membatasi konten yang dianggap ilegal, seperti ujaran kebencian, pornografi, pelanggaran hak cipta, dan lain-lain. Yang kedua adalah konteks dan niat dari ekspresi tersebut. Apakah ekspresi tersebut dimaksudkan untuk menghasut kebencian atau kekerasan, atau
hanya merupakan kritik atau pendapat yang disampaikan secara damai. Yang ketiga adalah potensi bahaya atau kerugian yang ditimbulkan oleh ekspresi tersebut. Yang keempat adalah lingkungan dan platform di mana ekspresi tersebut disampaikan. Batasan yang berlaku di media sosial mungkin berbeda dengan batasan di situs web atau forum yang lebih terbatas. Yang kelima adalah usia dan status dari pihak yang terlibat. Misalnya, perlindungan yang diberikan kepada anak-anak mungkin lebih ketat dibandingkan dengan orang dewasa. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara agar masyarakat dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan tetap terlindungi oleh hukum? Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Hasil yang kami dapatkan ialah untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan tetap terlindungi oleh hukum, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah pahami kebijakan dan ketentuan penggunaan media sosial. Setiap platform media sosial memiliki aturan dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh penggunanya. Yang kedua adalah hormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Jadi jangan membagikan konten yang melanggar hak cipta seperti musik, video, atau tulisan tanpa izin. Yang ketiga adalah jaga privasi dan keamanan data pribadi. Batasi informasi pribadi yang Anda bagikan di media sosial dan gunakan peraturan privasi yang tepat. Hindari membagikan data sensitif seperti nomor identitas, detail keuangan, atau informasi yang dapat digunakan untuk tujuan penipuan atau pelanggaran privasi. Yang keempat adalah menghindari ujaran kebencian dan intimidasi. Jangan memposting konten yang mengandung kebencian, diskriminasi, atau intimidasi terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, gender, atau karakteristik lainnya. Yang kelima adalah hormati privasi dan reputasi orang lain. Jangan memposting informasi atau gambar yang melanggar privasi orang lain tanpa izin. Hindari menyebarkan gosip atau informasi palsu yang dapat merusak reputasi seseorang. Yang keenam adalah patuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Pastikan bahwa konten dan aktivitas Anda di media sosial tidak melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, seperti hukum pencemaran nama baik, penghinaan, atau penyebaran informasi palsu. Dengan memahami dan mengikuti langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan tetap terlindungi oleh hukum. Namun, perlu diingat bahwa aturan dan peraturan dapat berubah seiring waktu, sehingga penting untuk terus memperbarui pengetahuan tentang kebijakan dan hukum yang berlaku. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah menurut Anda penangkapan Mudi merupakan tindakan yang tepat? Jika ya, jelaskan alasannya. Jika tidak, jelaskan solusi alternatif yang lebih memadai. Penangkapan seseorang yang membuat meme satir bergambar politisi ternama adalah tindakan yang kontroversial dan perlu ditinjau secara seksama. Ada dua sisi yang harus dipertimbangkan dalam kasus ini, kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap pencemaran nama baik. Argumen mendukung penangkapan. 1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE di banyak negara melanggar penyebaran informasi yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, atau fitnah terhadap individu atau kelompok tertentu termasuk pejabat publik. Yang kedua, meskipun meme tersebut dimaksudkan sebagai kritik sosial, gambar atau kalimat yang digunakan dapat dianggap mencemarkan nama baik atau merendahkan martabat politisi yang bersangkutan. Yang ketiga, penegakan hukum
diperlukan untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau konflik sosial. Argumen yang menantang penangkapan. 1. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan instrumen hukum internasional. Yang kedua, kritik terhadap pejabat publik atau figur publik merupakan bagian penting dari demokrasi dan pengawasan publik. Yang ketiga, meme satir atau kritik sosial dapat dianggap sebagai bentuk seni atau ekspresi kreatif yang dilindungi oleh kebebasan berekspresi. Yang keempat adalah penangkapan atas kasus seperti ini dapat dianggap sebagai upaya pembatasan kebebasan berpendapat dan berpotensi menciptakan efek menakutkan bagi warga yang mengekspresikan pendapat. Solusi atau alternatifnya adalah 1. Memberlakukan mekanisme pengaduan atau peradilan yang adil untuk menangani kasus-kasus yang diduga melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik tanpa harus melakukan penangkapan terlebih dahulu. Yang kedua, mempromosikan dialog dan perdebatan terbuka tentang isu-isu publik, serta meningkatkan literasi media dan pendidikan kebebasan berekspresi. Yang ketiga, mengembangkan pedoman atau batasan yang jelas tentang kriteria yang membedakan kritik atau satir yang sah dengan penyebaran informasi yang benar-benar mencemarkan nama baik atau menghasut kebencian. Yang keempat, mengupayakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau konsiliasi sebelum melibatkan proses hukum pidana. Dalam kasus seperti ini, perlu adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan pendapat. Solusi alternatif yang melibatkan dialog, edukasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa dapat menjadi jalan tengah yang lebih bijak daripada langsung melakukan penangkapan. Baiklah, pertanyaan terakhir. Bagaimana peran platform media sosial dalam mencegah penyebaran konten yang berpotensi melanggar hukum? Diskusikan langkah-langkah yang dapat diambil oleh platform media sosial untuk menciptakan ruang digital yang aman dan beretika. Platform media sosial memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran konten yang berpotensi melanggar hukum dan menciptakan ruang digital yang aman serta beretika. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh platform media sosial antara lain. 1. Kebijakan dan aturan yang jelas. Platform media sosial harus memiliki kebijakan dan aturan yang jelas mengenai jenis konten yang tidak diperbolehkan seperti konten kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, dan pelanggaran hak cipta. Kebijakan ini harus dikomunikasikan dengan jelas kepada pengguna dan ditegakkan secara konsisten. 2. Moderasi konten. Platform media sosial dapat memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasikan dan memoderasi konten yang melanggar aturan. Selain itu, mereka juga dapat melibatkan tim moderator manusia untuk meninjau laporan dari penggunaan dan mengambil tindakan yang sesuai. 3. Kolaborasi dengan pihak berwenang. Platform media sosial harus bekerja sama dengan pihak berwenang seperti penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangani konten ilegal seperti eksploitasi anak, terorisme, dan penipuan. Mereka juga dapat berkoordinasi dengan organisasi pemerintahan dan non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran tentang bahayanya konten berbahaya. 4. Edukasi dan literasi digital. Platform media sosial dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat melalui program edukasi dan kampanye kesadaran. Ini dapat membantu penggunaan untuk memahami risiko dan bahaya yang terkait dengan konten berbahaya, serta cara untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain. 5. Fitur pelaporan dan blokir. Platform media sosial harus menyediakan fitur yang memudahkan pengguna untuk melaporkan konten yang melanggar aturan dan pemblokiran penggunaan atau akun yang menyebarkan konten berbahaya. Proses pelaporan harus sederhana dan responsif. 6. Enkripsi
enkripsi dan keamanan data platform media sosial harus memastikan bahwa data pengguna dan komunikasi mereka diamankan dengan enkripsi yang kuat untuk mencegah akses yang tidak sah dan penyalahgunaan data. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, platform media sosial dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan beretika, serta melindungi pengguna dari konten berbahaya dan ilegal. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.